Ica, 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 aku. Digitalisasi dan keterbukaan informasi. Nah, perubahan ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan yang menuntut peserta didik tidak hanya menguasai akademik tetapi juga memiliki kecakapan hidup, membuka keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi atau yang disebut dengan paksi agar mampu beradaptasi dan bersaing di tingkat global. Jadi pada abad 21 era globalisasi itu artinya dunia kita itu sedang saling terhubung dengan cepat baik dari sisi teknologi, budaya maupun baik sisi ekonomi, budaya dan teknologi. Nah, perkembangan teknologi dan digitalisasi itu membuat informasi itu mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, sekarang peserta didik itu tidak hanya pintar secara akademik, mereka juga mampu memiliki life skill atau kecakapan hidup, yaitu kemampuan yang membantu mereka menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Yang satunya adalah penerapan informasi dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, di mana siswa itu dalam abad 21 ini akan diajar untuk berpikir kritis. Nah, penerapannya dalam pembelajaran abad 21 di kelas itu, kayak contohnya itu tadi juga dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk saling bertukar pendapat, membandingkan sudut pandang serta mencari solusi bersama. Nah, kayak diskusi kelompok itu kayak guru itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, nanti peserta didik melakukan diskusi kelompok itu kan juga membangun kayak berpikir kritisnya siswa, kayak contoh pertanyaan yang menunjang berpikir kritis itu. Nah, itu juga membantu siswa untuk meningkatkan berpikir kritisnya. Yang selanjutnya itu adalah kolaborasi, yaitu adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan kerjasama antar siswa. Nah, tentunya itu kayak penerapannya itu kerjasama antar siswa dapat dikembangkan oleh berbagai kegiatan, misalnya proyek kelompok. Seperti siswa itu diajak membuat sebuah proyek, kayak contoh membuat bangun data atau membuat kayak yang pokoknya proyek-proyek itu, ya itu kan bisa menuntut kerjasama intensif dan melatih mereka untuk bekerjasama sekaligus mencari solusi bersama. Nah, selanjutnya itu kreativitas. Nah, kreativitas ini itu kemampuan siswa itu dalam mengembangkan idenya sendiri. Nah, contohnya itu meminta siswa membuat model bangun rumah dari bahan sederhana di sekitar. Nah, ini itu juga bisa membantu siswa itu memiliki kreativitasnya sendiri, kayak mungkin bisa membuat bangun rumah, tapi mungkin dihias atau digambar dulu baru dibuat bangun rumahnya. Terus kayak menyusun soal kisah mereka sendiri atau melakukan permainan lucu yang dimainkan bersama teman sekelas. Terus yang selanjutnya itu komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi itu ini dapat diterapkan dalam kelas itu seperti kayak meminta siswa menjelaskan penyelesaian soal di depan kelas. Kayak contohnya lagi itu kayak kebenaran itu juga diskusi kelompok itu juga bisa, kayak nanti bisa diskusi kelompok kayak contoh ini, kelompok siswa dapat dikembangkan dengan meminta siswa menjelaskan rata-rata penyelesaian soal. Jadi siswa itu nanti akan diminta kayak menyelesaikan sebuah soal. Nah, nanti kalau siswanya yang sudah selesai itu bisa juga maju ke depan. Nah, komunikasi ini itu juga bisa kayak contohnya habis kolaborasi itu kita berkolaborasi menyelesaikan soal, lanjut ke komunikasi juga bisa. Selanjutnya itu prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik sebagai subjek utama. Jadi guru itu tidak menjelaskan tentang rumusan saja, tapi juga menyuruh siswa untuk menemukan
secara efisien, sopan dalam lingkungan yang beragam sehingga menciptakan interaksi yang positif antar siswa, guru, dan teman sebaya dalam proses pembelajaran. Nah, aspek yang dinilai yang pertama ada kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan ide dengan baik menggunakan keterampilan komunikasi verbal, tulis, dan verbal dalam beragam konteks. Contohnya saat diskusi, siswa bisa menjelaskan pendapatnya dengan kata-kata yang mudah dipahami dan sikap yang menghargai teman. Selanjutnya ada penggunaan komunikasi untuk berbagai tujuan, misalnya untuk memberikan informasi, instruksi, motivasi, dan membujuk. Terus selanjutnya kemampuan memanfaatkan beragam media dan teknologi serta mengetahui cara mengevaluasi keefektifan serta dampaknya. Contohnya setelah presentasi, siswa menilai apakah audiens memahami pesan yang ia sampaikan lewat media yang dia pilih. Dan selanjutnya ada komunikasi secara efisien dalam lingkungan yang beragam. Contohnya siswa mampu berbicara sopan kepada guru, santai tapi tetap sopan kepada teman, dan bisa menghargai pendapat dari teman yang berbeda suku dan budaya. Yang kedua ada kolaborasi, di mana kolaborasi adalah tren pembelajaran yang ke-21 yang beralih dari pendekatan pengajaran yang berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Lingkungan pembelajaran yang kolaboratif mendorong siswa untuk mencapai dan menghasilkan pengembangan mereka serta menghasilkan gagasan sendiri melalui refleksi. Nah, kolaborasi dalam konteks pembelajaran abad 21 ini adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama secara efektif dan edukatif dengan teman sebaya baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar untuk berbagi ide, berdiskusi, menyampaikan masalah, mencapai tujuan bersama. Terus dalam kegiatan proyek di mana siswa saling berkontribusi, menghargai pendapat orang lain, serta belajar memantau dan memperbaiki kesalahan sosial serta tanggung jawab terhadap hasil kelompok. Dan selanjutnya ada keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Keterampilan berpikir kritis meliputi kemampuan untuk mengakses, menganalisis, menginterpretis informasi yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Dalam keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah adalah kemampuan siswa untuk mengakses, menganalisis, menilai, serta menginterpretis informasi dari berbagai sumber secara objektif dan logis untuk memahami masalah yang kompleks, menemukan alternatif solusi, serta mengambil keputusan yang tepat untuk memanfaatkan teknologi, data, dan metode ilmiah sehingga siswa mampu berpikir rasional dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan di dunia nyata. Dan selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif merupakan kemampuan siswa untuk berpikir imajinasi dalam menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah secara unik, serta mengembangkan gagasan menjadi produk atau karya nyata yang bermanfaat melalui kegiatan yang menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian bereksperimen, dan kegiatan yang menumbuhkan hasil karya secara menarik dan bermakna sehingga mendorong siswa menjadi individu yang mandiri, adaptasi, dan berdaya cipta tinggi di area global. Nah, aspek yang dinilai adalah bagaimana siswa mengidentifikasi tantangan kreatif, di mana siswa dapat mengenal kemampuan ini menunjukkan bagaimana siswa dapat
mengenali dan memahami permasalahan atau peluang yang menantang, lalu berusaha mencari cara baru untuk menyelesaikan dengan ide-ide dan pemikiran terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Terus yang kedua, mengidentifikasi sumber informasi. Nah, di sini siswa mampu mencari, memilih dan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang relevan, baik dari buku, internet, wawancara, terus maupun pengalaman langsung sebagai dasar untuk mengembangkan gagasan dan solusi kreatif. Dan tentunya pengembangan dan pemilihan ide. Memilih ide. Nah, kemampuan ini mencerminkan cara siswa mengolah berbagai gagasan yang diperoleh menjadi ide-ide yang lebih matang, menyeleksi ide terbaik berdasarkan pertimbangan suatu hal, mempertimbangkan logis dan inovatif, serta kerjasama kelompok untuk mengembangkan menjadi suatu hasil atau produk. Yang keempat, mempresentasikan hasil produk. Nah, siswa mampu menampilkan hasil karyanya yang telah dibuat secara menarik, sistematis, dan komunikatif, baik secara lisan maupun media, sebagai bentuk nyata dari kemampuan berkreasi dan berinovatif di area pembelajaran global ke abad 21. Sekian dari kelompok kami. Sekarang sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dijawab bertanya. Kami membuka pertanyaan. Bagi pertanyaan. Dan pertanyaan biasa dalam kelas atau sama saja. Maksudnya itu atas semua pertanyaan itu bisa membantu siswa berpikir kritis. 035.
Baik, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Mbak Uti, apa perbedaan antara pertanyaan yang menuntut berpikir kritis dan pertanyaan biasa dalam kelas? Apa saja akan dijawab oleh Mbak Uti? Ada beberapa pertanyaan itu nggak semua itu mengembangkan keterangan dari siswa. Ada beberapa yang hanya sekedar memberikan fakta, kayak pertanyaan biasa itu hanya mengungkapkan fakta yang ada, kayak contohnya itu soal apa yang disebutkan dokumentasi menang, kayak seperti itu kan hanya siswa itu hanya memberikan fakta yang ada. Terus kalau yang ada juga yang pertanyaan itu kan perbedaannya berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu meminta siswa itu untuk berpikir lebih dalam, mencari alasan dan memberi pendapatnya. Kayak contohnya itu kayak mengapa banyak orang di Sumeneb itu bekerja sebagai nelayan. Nah itu kayak membuat siswa itu kayak berpikir kritis. Oh ya, kenapa kok di Sumeneb itu kok banyak nelayan? Ada yang mau menambah, menyangga? Silakan. Kalau tidak ada untuk pertanyaan kedua, di era dari Balita, di era kecerdasan buatan AI atau otomatisasi, apakah keterampilan pasti masih relevan atau belum luas? Jadi nanti misalnya rasional, thinking atau karakter. Nah, jadi pansi itu masih relevan karena manusia itu lebih unggul dalam berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama. Nah, namun perlu diperluas menjadi naksi agar peserta didik itu juga punya komputasional thinking untuk berpikir logis dan memecahkan masalah. Nah, dengan teknologi serta karakter untuk bertanggung jawab dan adaptif menghadapi berbagai masalah. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan ya sampaikan.
Kenalkan, saya Nurul Wijanti dengan akhiratnya 02. Saya sependapat dengan jawaban dari Mbak Vira. Sebenarnya saya mengatakan saja untuk itu yang pertama yang pastikan apresiasi, walaupun jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu kurang tepat, kita sebagai calon guru itu harus mengapresiasi jawaban dari peserta didik. Terus kemudian untuk menumbuhkan berpikir kreatif, berpikir kritis siswa, itu guru bisa kayak memancing terlebih dahulu kan, yakin sama jawaban yang sudah diberikan atau gimana. Terus bisa juga memancing peserta didik yang lain. Misal contohnya seperti ini, mungkin dari teman-teman yang lain ada jawaban yang lain atau kurang paham dengan jawaban yang diberikan oleh temannya, itu kan bisa memunculkan siswa itu untuk berdiskusi sehingga dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain menambahkan jawaban atau saudara, silakan. Kalau tidak ada, pokoknya kita pertanyaan yang terakhir dari Mbak Ji. Dari pertanyaan tadi, bagaimana cara memastikan bahwa peserta didik itu sudah mempunyai kemampuan berpikir kritis khususnya pada pembelajaran matematika? Apakah ada indikator khusus yang digunakan untuk dinilai? Izin menjawab, untuk memastikan siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, guru perlu memastikan bagaimana siswa memahami, menganalisis, terus memecahkan masalah, bukan hanya terpaku pada hasilnya saja. Terus siswa yang berpikir kritis itu kan mampu menjelaskan alasan bagaimana dia menyelesaikan permasalahan. Terus indikator yang terlihat dari kemampuan siswa dalam menafsirkan soal tersebut dengan cara siswa itu mampu menafsirkan soal itu dengan tepat dengan menggunakan konsep matematika. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menambahkan jawaban, silakan. Apakah cukup? Kalau tidak cukup, ada tambahan dan saran dari teman-teman, cukupkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.